Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Yuniarsi dengan NIM D10112411136 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh perubahan harga terhadap permintaan barang. Ada 3 jenis barang atau kelompok barang yang kita analisis. Yang pertama, barang pokok. Yang kedua, barang komplementer. Dan yang ketiga, barang substitusi. Lanjut, latar belakang. Harga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian. Harga erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga dan kuantitas suatu produk yang diminta dapat ditentukan oleh fungsi permintaan yang mengikuti hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka permintaannya menurun, dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaannya meningkat. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada barang komplementer. Adalah barang yang fungsinya untuk melengkapi barang lain. Dan yang ketiga, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang serupa atau memenuhi kehidupan. Barang substitusi memiliki fungsi, tampilan, manfaat yang identik dengan barang utama. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana perubahan harga memenuhi tingkat permintaan barang tertentu? Yang kedua, seberapa besar elastisitas permintaan barang terhadap perubahan harga? Yang ketiga, bagaimana perbedaan respon permintaan barang pada berbagai tingkat harga? Yang keempat, apa faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan barang selain harga? Selanjutnya, tujuan. Mengetahui dampak perubahan harga terhadap tingkat permintaan barang, tentu mengukur elastisitas permintaan barang dalam merespon perubahan harga, memengaruhi permintaan barang selain harga, menganalisis perbedaan respon permintaan barang pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya yaitu pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan formulir yang berisi pernyataan tertulis yang ditunjukkan kepada individu atau sekelompok orang untuk memperoleh tanggapan, jawaban, dan informasi yang diperlukan peneliti. Di sini kami menggunakan kuesioner berupa Google Form yang kita bagikan lewat grup WhatsApp dan lain-lain. Selanjutnya, perubahan harga dan pengaruhnya terhadap tingkat permintaan. Di sini ada 3, yaitu daya beli konsumen, efek substitusi, dan elastisitas permintaan. Apa itu daya beli konsumen? Daya beli konsumen, ketika harga suatu barang naik, maka daya beli konsumen menurun karena harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan jumlah yang sama. Yang kedua, efek substitusi. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mencari barang pengganti atau substitusi yang lebih murah sehingga mengurangi permintaan terhadap barang yang harganya naik. Misalnya, jika harga daging sapi naik, konsumen mungkin beralih ke protein atau seperti ayam atau nabati yang lebih murah. Yang ketiga, elastisitas permintaan. Permintaan elastis. Untuk barang yang permintaannya elastis, perubahan harga yang kecil akan mengakibatkan perubahan besar pada harga tuntutan. Barang-barang mewah dan non-esensial cenderung lebih tangguh karena konsumen dapat dengan mudah beralih ketika harga naik. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga barang. Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan harga seperti kenaikan biaya produksi, permintaan yang tinggi,
kemacetan pengiriman, dan inflasi. Apa itu kenaikan biaya produksi? Yaitu ketika biaya bahan mentah, tenaga kerja, atau energi meningkat, produsen dapat meningkatkan harga barangnya untuk menutupi biaya tambahan. Misalnya, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditas. Dan kedua, permintaan tinggi, yaitu ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat drastis sementara pasokan tetap, pesaing terhadap barang tersebut cenderung meningkatkan harga barang tersebut. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di suatu negara. Ketika inflasi meningkat, daya beli mata uang menurun, dan harga barang cenderung naik sebagai respon terhadap penurunan nilai. Selanjutnya, analisis kuesioner. Di sini kami memberikan 10 pertanyaan kepada responden. Di sini saya memberikan satu contoh pertanyaan yang telah kami berikan, yaitu jika harga beras 17.000 per kilo dan naik menjadi 19.000 per kilo, apakah Anda akan tetap membeli beras dengan harga tersebut? Pada soal ini membahas mengenai harga bahan pokok, yaitu beras. Dari pernyataan yang ada, 36% responden tersebut menyatakan sangat setuju bahwa beras merupakan bahan pokok. Dengan hasil kuesioner, ada sangat setuju 36%, sangat tidak setuju 4%, setuju 24%, cukup setuju 28%, kurang setuju 8%. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara fluktuasi harga dengan permintaan suatu produk. Umumnya ketika harga suatu produk naik, maka permintaan terhadap produk tersebut cenderung menurun, dan sebaliknya. Ketika harga turun, maka permintaannya cenderung meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa harga dan jumlah yang diminta berbanding terbalik, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Selanjutnya, sensitivitas permintaan terhadap perubahan harga atau elastisitas permintaan berbeda-beda tergantung jenis produk yang diteliti. Permintaan barang kebutuhan pokok umumnya kurang fleksibel terhadap perubahan harga karena konsumen cenderung terus membeli meski harga naik. Di sisi lain, barang komplementer dan barang substitusi cenderung lebih elastis sehingga perubahan harga bisa berdampak lebih besar terhadap permintaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dari hasil penelitian dan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.